Sejujurnya masih banyak yang belum paham apa fungsi dari switch selector ini. Kalau itu kamu orangnya, tonton videonya sampai habis. Saya mau bahas tentang switch selector yang ada di gitar listrik teman-teman, ya. Apa ini gunanya dan fungsinya untuk apa, ya. Oke. Nah, sebelum ke switch selector ini, saya mau kasih tahu gitar yang saya pakai ini adalah prototype Fender Stratocaster, ya. Dan kenapa saya pakai ini? Karena gitar umum. Kalaupun teman-teman nanti gitarnya modelnya Les Paul, Gibson, atau Telecaster, atau Ibanez, dan apapun merek dan model teman-teman pada dasarnya sama saja, ya. Teman-teman tidak tinggal cari info bahwa berapa way atau berapa pilihan di switch selectornya, lalu ada info di setiap gitar yang teman-teman punya, ini untuk pick yang mana, untuk pick yang mana. Oke, saya akan bahas secara perlahan, ya. Oke. Nah, kalau bicara switch selector berarti bicara pick up, ya. Pick up ini kalau bahasa umumnya spool, ya. Cuman saya nyebutnya pick up, itu lebih umum. Nah, pick up ini adalah penangkap sinyal suara. Jadi getaran suara ini diubah menjadi getaran listrik, ya. Disebut pick up. Buat saya, pick up ini hal yang terpenting dalam gitar, ya. Dan di beberapa gitar saya, itu sengaja saya beli pick up merek lain agar memenuhi kepuasan bermusik saya, ya. Karena ini menurut saya penting. Jadi pick up ini modelnya apa, dan pick up ini menentukan suara yang saya butuhkan. Tapi untuk sampai sana sebenarnya buat teman-teman pemula tidak jangan ambil pusing dulu. Yang penting gitarnya bunyi, ya. Yang penting saat ini digunakan semua knob ini terbuka. Itu saja. Saya pernah jelaskan di salah satu video saya. Oke. Nah, sekarang apa fungsi ini? Ya, fungsi ini tentunya jelas untuk pick up ini, ya. Di gitar ini dan pada gitar pada umumnya itu ada yang pick up-nya mendekati neck, ada yang di ujung sini yang mendekati bridge. Entah itu single, ya, single, atau double, atau double, single, double, itu tergantung gitar teman-teman. Tapi pada dasarnya pick up itu ada yang di ujung sana, ada yang di ujung sini, dekat neck dan dekat bridge. Yang di tengah optional, biasanya ada yang tipe Gibson tidak ada yang di tengah, ya. Tapi yang saya pakai ini ada middle. Oke. Nah, masing-masing pick up ini di mana dia ditaruh, disimpan itu mempengaruhi suara. Nah, jadilah dibuat switch selector ini. Karena setiap penempatan pick up ini menghasilkan karakter dan suara yang berbeda. Ya. Nah, jadi fungsi ini adalah untuk memilih pick mana yang akan kita pakai. Ya. Untuk gitar ini contohnya. Kalau saya taruh switchnya di sini, paling ujung ini berarti adalah untuk ini. Pick yang neck, pick up yang neck. Lalu kalau ini kan saya pakai 5 way, ya, 5 switch. Sekali lagi tergantung tipe gitar teman-teman. Saya coba contoh yang saya dulu, siapa tahu gitar yang saya pakai sama dengan teman-teman pakai, ya. Oke, lalu yang kedua itu untuk ini, untuk neck dan middle. Lalu kalau dia taruh di tengah, oke, di tengah, itu untuk yang tengah ini, middle pick up sendiri. Lalu kalau kita yang keempat, way keempat, itu untuk middle dan untuk yang bridge. Oke. Lalu paling terakhir adalah bridge, ya. Nah, itu fungsi switch ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain ada switch ini dong? Ngapain perlu dipilih-pilih? Bukankah semuanya mengeluarkan suara? Jawabannya tidak. Tidak betul. Ya, jawabannya tidak. Karena gini, masing-masing pick up yang dipasang itu mempunyai karakter yang berbeda. Saya akan coba jelaskan. Kalau saya taruh di sini, berarti pick yang dipakai adalah ini. Dia punya suara seperti ini. Ya. Oke, dia punya suara seperti ini. Oke. Kalau saya pakai middle, dia punya suara seperti ini. Kalau saya pakai yang suara seperti ini, ya, punya ciri khas karakter yang berbeda. Ya, jadi
teman-teman coba kenalin dulu. Ya kalau emang teman punya 5W atau 5 pilihan suara, cobain nomor 1. Ya, ini untuk mempelajari suara yang ada di single. Lalu cari yang nomor 3, ini yang di middle. Lalu nomor 5 untuk pahami perbedaan ini. Saya akan jelaskan. Yang pick up neck ini biasanya lebih bulat suaranya dan lebih soft ya. Jadi dia lebih soft, lebih lembut dan lebih bulat ya. Jadi kalau gitaris jazz, gitaris pop atau blues, dia sering main di neck untuk nada yang sedikit gemuk dan lembut ya, itu di sini. Oke, nanti saya akan kasih contoh kalau menggunakan distorsi. Saya sekarang menggunakan clean ya. Nah, kalau untuk yang ini, yang tengah, itu suara middle. Dia lebih apa ya, antara lembut tapi lebih nge-bright. Jadi suaranya lebih nge-medium, suaranya medium karena dia middle ya. Keras tidak, treble tidak, terlalu low juga tidak, tapi dia lebih ke middle sound. Ya, makanya cocok untuk suara clean gitar. Ya. Kalau saya untuk main clean, lebih enak memang pakai middle. Ya, apalagi saya sering kawinkan antara neck dan middle ini ditaruh di yang kedua. Lebih enak ya, gendutnya dapat, terus padatnya dapat di sini. Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir, ini dia lebih treble. Ya, lebih terang, lebih tajam. Nah, untuk penggunaan distorsi itu biasanya untuk lead gitar yang tajam dan harus menonjol sendiri keluar. Itu di sini. Nah, jadi tipikal dari bridge ini dia lebih terang, dia lebih treble, ya lebih terang suaranya, lebih keluar. Itu ini. Cuman tajam ya, dia ininya tajam karakternya. Ya. Nggak cocok untuk clean. Ya, dia cocoknya untuk nge-lead. Ya. Saya akan coba menggunakan distorsi. Ini yang neck terlebih dahulu. Ya, cocoknya untuk bluesy. Oke, lalu ini yang neck dan middle. Ini yang middle. Ya, ini middle dan bridge. Lalu ini yang neck. Ya, ini lebih keras suaranya. Ini lebih tajam ya. Kalau teman-teman buat untuk lead gitar distorsi itu lebih keluar seperti itu. Ya teman-teman gak usah bingung. Jadi saya pakai yang apa dong Kak? Ya kalau untuk main clean teman-teman hanya main strumming tanpa distorsi ya bisa antara neck ini dan antara neck middle ya yang kedua atau middle aja. Oke. Nah kalau teman main distorsi untuk ngeritem ya lebih baik ada di tengah ini ya. Ya atau middle. Suaranya tidak terlalu kasar juga tidak terlalu mendem ya atau terlalu ketutup. Tapi kalau suara teman-teman main solo ya pakai aja yang paling bawah. Dia lebih tajam dan lebih keluar. Dia akan nonjol sendiri. Kalau bersama alat musik yang lain dia akan keluar sendiri. Ya cuman karakter ini tajam. Jadi kadang kalau saya pribadi main nggak seluruhnya pakai ini. Saya kadang pindahin ke depan untuk berapa not misalnya. Lalu untuk ya kerasa bedanya ya, sangat kerasa. Oke, kalau teman bertanya merek apa yang terbaik itu relatif. Sekali lagi saya tidak mengharuskan dengan merek apa. Yang jelas yang original lah ya, yang benar-benar yang bukan branded tapi punya merek yang terpercaya. Ya ada beberapa merek yang terpercaya. Sedikit aja saya pakai DiMarzio, saya pakai Seymour Duncan dan
Itu pick up yang saya percaya. Ya, tapi sekali bukan promo, bukan iklan, hanya menjawab aja siapa tahu teman-teman yang bertanya mengenai ini. Ya, oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe. Yuk silakan subscribe, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi buat video terbaru. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan likes ya, beri likes video ini biar saya semakin semangat. Atau teman juga mau support tutorial ini, boleh memberikan super thanks. Kalau teman-teman yang ingin belajar secara personal dengan saya, bisa jadi member. Ya, nanti akan dapat keuntungan. Teman-teman bisa bicara langsung by phone, video call dengan saya. Oke, itu saja. Semoga video bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai masalah ini, silahkan drop di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sang gitaris.